Oke, semingguan gue rasa udah cukup buat nyobain handphone ini. Dan gue bisa ngasih kesimpulan di awal, gue tuh ngarep banget handphone ini tuh masuk secara resmi ke Indonesia, guys. Soalnya ini handphone tuh kecil, kenceng, baterainya irit. Karena kalau nggak resmi, ini tuh handphone terlalu mahal harganya. Kalau teman-teman udah nonton video unboxingnya, kemarin tuh gue beli di Topet seharga 15 juta. Dan ini juga nggak ada garansi resminya. Sayang banget. Hai semua, gua Wasa. Sebelum bahas lebih lanjut, kemarin banyak yang mau nih minta dibandingin sama handphone-handphone lain. Nih ya, barengan sama handphone-handphone yang gue pegang, ada iPhone 12 atau ya 13 mini nih, sama-sama aja kok ukurannya. Terus sama iPhone 13 Pro juga ada, dan ini sama Samsung Galaxy Z Flip. Terus kalau sama S22 segini. Oke lanjut, size layarnya 5,9 inci, nggak nyampe 6 inch acan gitu loh. Resolusinya juga Full HD+, 120Hz refresh rate-nya. Panelnya Super AMOLED gonjreng, cuma kalau nampilin warna gelap di ruangan yang bener-bener gelap, ini kayak kurang hitam aja mata gua ngeliatnya. Masih kalah lah kalau dibandingin sama layar-layarnya Samsung yang kelasnya flagship juga pakainya Dynamic AMOLED 2X. Cuma buat daily use, ini masih oke banget apalagi di outdoor. Sayangnya bezel bawahnya ini tuh masih agak tebel, jadi secara fisik mata ngelihatnya tuh kayak ini handphone kurang flagship ya, padahal flagship gitu loh. Cuma ya kalau teman-teman udah beli dan pegang serta pakai sendiri gitu ya sehari-hari, nggak bakalan ke-notice kok, fine-fine aja lah. Asus ini berhasil memaksimalkan bodi handphone sekompak ini dengan sedemikian rupa. Selain baterainya naik ya, dari yang tadinya di Zenfone 8 adalah 4000 mAh, sekarang di Zenfone 9 jadi 4300 mAh. Makanya jadi agak tebel sedikit ini, tapi nggak apa-apa, digenggamnya justru malah jadi lebih enak. Terus juga di handphone sekompak ini atau sekecil ini ya, masih dikasih jack audio. Ini buat gue pribadi seneng sih, buat main real drum jadi enak gitu loh pakai headset begini, dan jadinya ya nggak ada delay gitu loh. Walau sebenarnya handphone ini kurang nyaman sih bisa gue bilang buat dipakai main game yang serius-serius macam PUBG ataupun Genshin Impact. Karena ya ngerasanya kurang gede aja. Pun begitu kalau dipakai buat nonton juga kurang asik menurut gue pribadi. Karena ya balik lagi, layarnya kurang gede. Hal ini tuh kejadian soalnya kan ya udah lama lah kita tuh disuguhin gitu ya handphone-handphone yang ya banyak beredar itu dimensinya di atas 6,5 inch semua, iya kan? Tapi ya ini kenanya cuma perkara adaptasi aja sebenarnya. Tapi kalau ngomongin speakernya ini termasuk ajib guys, serius deh. Dual stereonya dan nyetel apapun di atas volumenya 80%, keluaran suaranya tuh kayak bukan dari handphone mungil gitu loh, dan nggak pecah juga suaranya. Sekarang balik lagi ke baterainya tadi yang udah gue sebutin ya. Ini kemampuan ngecasnya kan 30 watt, dan gue ngetes ngecasnya itu dari 1% sampai full makan waktu 1 jam 19 menit pakai charger bawaannya. SOT-nya ini ini yang ajib juga guys. Gue pakai seharian dari pagi bangun tidur gitu jam 8 ya, masih bangun tidur kok jam 8, bangun tidur jam 7 terus nyambutnya jam 8 gitu maksudnya. Masih bisa hidup di jam 9-an malam. Serius, masih bisa hidup. Ya masih ada sisa 5% atau 4% gitu lah, gue lupa. SOT-nya sekitar 7 jaman, tapi gue lupa screenshot waktu itu. Dan ini gue ngetes pakai PC Mark nyampe 9 jam, masih ada sisa baterai 17%. Gokil pokoknya kalau ngomongin baterai di handphone Zenfone 9 ini. Buat main game juga gue nggak bahas panjang ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1 udahlah pokoknya bisa diandelin banget gitu loh. Antutunya aja kayak biasa ngetes satu kali aja dapat sejutaan, dan ini yang RAM-nya 8 GB. Gimana yang 16 GB ya? Intinya kalau teman-teman mainin Genshin Impact aja misalkan gitu ya setengah jam, ini tuh nggak ada panas-panas berarti. Cuma balik lagi karena nggak asik dimainin, layarnya kekecilan buat gua, jadi enakan mainnya tuh kayak game-game casual aja sih, kayak Clash Royale ataupun Ludo, mungkin ada teman-teman yang main juga ya. Nah di video unboxing kemarin ada yang minta dites MHL-nya juga nih, dan jawabannya nggak support sayangnya. Terus soal vibrate-nya juga ini enak, mantap gitu loh. Tapi belum bisa disamain sama vibrate-nya si handphone flagship yang lain macam Samsung ataupun iPhone, Oppo Find X5 Pro gitu, ataupun ya Google Pixel. Masih beda enakan mereka, tapi yang ini masih tetap mantap. Nah lanjut lagi buat memori internalnya, gue terpaksa banget ngambil yang 128 GB karena ngincer yang warna merahnya ini. Ini backdoornya sebenarnya materialnya adalah polikarbonat ya, jadi plastik ini yang dilapis kayak semacam kertas gitu. Positifnya, ini backdoornya tuh keset, nggak licin sama sekali dan nggak ninggalin bekas sidik jari, sama adem juga. Karena bahannya bukan penghantar panas yang baik kalau dihukum fisika. Cuma minusnya, jadi nggak ada wireless charger dan gampang dekil kalau kita nggak pakein casing. Sering kepegang-pegang tangan juga, termasuk yang nyerap keringat ini bahannya gitu loh. Serta kalau sering keluar masuk kantong nih bakalan cepet kotor sih gue yakin di bagian pinggir-pinggirannya.
Kelihatan nih di videonya Mas MKB HD yang merah aja kayak gini, gampang dekil tuh. Apalagi yang warna putih. Makanya di Zenfone 9 ini gue absen dulu buat ngambil warna putih, warna kesukaan gue. Tapi ini kita dapat casing bawaannya cakep kok, hard case ya, dapatnya bukan jelly-jellyan soft case. Sekarang lanjut ke bagian kameranya. Lensa depannya 12 megapiksel, sensornya Sony IMX663. Lensa belakangnya ada dua, 50 megapiksel utamanya, sensor Sony IMX766, ada gimbal OIS-nya, dan ultra wide 12 megapiksel Sony IMX363. Ini kalau ngomongin modul kameranya songong banget sih kelihatannya, kayak mata melotot gitu di handphone sekecil ini. Jadi kelihatannya kayak gede banget. Boba-boba di kamera handphone lain ini jadi kelihatan cupu gitu loh. Tapi ya balik lagi ya, ini cuma frame-nya aja. Kalau ngeliat modul lensanya mah ya sama-sama aja kecil kayak handphone yang lain gitu. Mode foto ciri khasnya Zen UI yang gue suka adalah kalau kita mau pakai timer tinggal di swipe aja ke atas kayak begini buat nentuin berapa detik lamanya. Dan mode-mode foto lainnya juga ada banyak banget guys. Nih kayak gini. Hasil fotonya sih gue suka ya, tone-nya juga bagus, nggak lebay, saturasinya juga enak dilihatnya serta tajam gitu loh. Buat selfie-nya ini gue pakai tangan aja, buset, kayak susah banget gitu loh buat ngehasilin foto yang bagus. Bukan kameranya jelek ya, tapi cara ngambilnya aja. Karena tuh nggak ada OIS dan ACE, jadi sepertinya tangan gue agak kurang steady. Makanya fotonya nih kenanya kayak blur gitu, nggak tajam ya. Apalagi kalau temen-temen nge-selfie-in diri sendiri itu di tempat yang kurang cahaya. Perekaman videonya kamera belakang agak jomplang nih sama kamera depan ya. Kamera belakang bisa sampai 4K 60 fps dan 8K 24 fps. Sedangkan yang depannya mentok di 4K 30 fps aja. Kalau mau 60 fps mesti turun di 1080p. Buat stabilisasinya atau OIS gimbalnya ini cuma ada di lensa utamanya aja yang 50 megapiksel. Dan modenya ada normal, ada hyper steady. Bisa di offin juga kok. Hyper steady tapinya ya cuma bisa mentok di 1080p aja. 4K dan 8K tidak bisa. Ini Full HD 60 fps. Dengan 60 fps Full HD nya bisa diubah lensa ke ultra wide tuh, dan ke normal lagi tanpa harus di stop dulu. Kita coba jalan. Kalau di luar gini bagusan ultra wide. Nah, wow. Oke, kita pindah ke 4K-nya. Oke, ini 4K 60 fps ya. Gue bawa jalan kaki biasa aja. Kayak gini. Dan kalau 4K 60 fps nggak bisa pindah lensa ke ultra wide. Jadi cuma di lensa wide-nya aja atau lensa utama atau lensa normalnya aja. Mending kalau 4K gini kita cobain autofocusnya ya.
Oke. Cepet tapi kayak agak patah. Enggak ya? Oke, emang cepet aja sih berarti. Oke, nice. Masuk lagi dah. Panas coy. Oke, ini perekaman kamera depannya di maksimal ya, 4K 30 fps. Jadi kalau misalkan teman-teman ngevlog, enaknya kamera depan sama belakang kalau mau resolusinya sama, ya belakangnya pakai 4K 30 fps, jadi depannya juga bisa 4K 30 fps. Sedangkan kalau teman-teman pengennya 60 fps, bisa di kamera depan sini pakainya 1060p aja. Gitu ya. Pokoknya kayak gini kalau di bawah jalan. Ini kelihatan muka gue tuh hampir full satu layar. Maksudnya deket banget gitu loh. Padahal tangan gue udah paling panjang gitu loh ngeluarinnya. Kayak apa namanya? Rasionya. Bukan rasio sih. Ya pokoknya gitulah. Gue ngomong apa sih? Kalau mau kejauhan lagi jauh bener begini. Waduh. Susah. Pokoknya kayak gini lah. Overall buat fitur lain si handphone ini, Zenfone 9, yaitu adalah udah 5G, terus juga punya rating IP68, seradah mau diceburin mau dicemplungin bisa, NFC juga ada, tombol powernya ini multifungsi. Jadi selain buat fingerprint, bisa juga buat slider untuk nurunin notifikasi dan juga di double klik buat naro aplikasi-aplikasi yang lain. Terus juga ini backdoornya bisa buat screenshot ya, diketuk 2 kali, macam di iPhone sih kalau gua ngeliatnya ya. Intinya balik lagi, handphone ini tuh beneran bagus dan gue rekomen ini buat teman-teman penyuka handphone kecil non compact yang mungkin dari dulu kendalanya cuma satu, yaitu di bagian sektor baterai yang nggak kuat seharian. Makanya dulu gue saranin kalau teman-teman beli Asus Zenfone 8 itu sebaiknya buat handphone kedua atau handphone pendamping aja. Tapi kali ini beda guys, Zenfone 9 ini bisa buat teman-teman jadiin handphone utama. Irit dayanya di sini tuh kejadian kalau menurut gua karena ada 3 hal. Yang pertama adalah baterainya tuh lebih gede dari seri pendahulunya. Yang kedua, pakai chipsetnya Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang emang terkenal juga ya iritnya. Flip 4 sama Fold 4 aja bedanya lumayan loh kalau dibandingin sama versi sebelumnya. Dan karena Zen UI juga yang simple ya, macam Android murni yang nggak ada aneh-aneh. Dan oh iya, ketinggalan. Ini SIM cardnya dia cuma bisa 2 ya, dual SIM tanpa tambahan micro SD pastinya. Dan soal update Androidnya, si Asus ini cuma ngasih 2 tahun aja untuk update Android dan security patch-nya. Ada di artikel sini gua ngeliat. Pokoknya ini handphone Zenfone 9 ini sebaiknya buat teman-teman Asus yang nonton video ini, Asus Indonesia terutama, buruan masukin deh secara resmi ke Indonesia. Harganya 9.999.000 buat yang basicnya kayak yang gue pegang ini, 8GB 128GB juga menurut gue udah oke sih gitu ya. Tapi habis masukin biasa PO-nya jangan lama-lama dikiriminnya nanti. Jangan kebiasaan. Oke, paling segini aja video gue kali ini untuk Asus Zenfone 9 atau Asus Zenfone 9. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.